Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, kita akan bersama-sama coba merenungkan tentang warisan Yesus dan penolong. Pada bagian pertama ini, saya ajak kita memusatkan perhatian kepada penolong. Penolong ini dalam bahasa kekristenan kita sebut dengan nama Roh Kudus. Parakletos. Para artinya dekat, kleitos artinya dia yang dikirim untuk membantu, untuk mengingatkan, untuk menolong, untuk mendampingi. Itu adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa mengerti ini? Saya ajak kita untuk kembali kepada beberapa minggu lalu, di mana dunia terpusat ke kota Roma, ke Kapela Sistina, di mana seratusan kardinal berkumpul untuk memilih paus yang baru, Paus Leo XIV, menggantikan Paus Fransiskus. Ibu bapak, kita semua tahu karena sekarang dunia digital, jadi kita bisa menyimak sedikit apa yang terjadi. Ibu bapak bisa bayangkan bahwa yang dipilih adalah pemimpin umat Katolik seluruh dunia dengan jumlahnya 1,4 miliar. Pemimpin 1,4 miliar ya, bukan pemimpin 100-200 juta. Tidak. 1 miliar lebih. Yang kedua, sekaligus dia adalah kepala negara Vatikan. Dan kita semua tahu Vatikan itu punya hubungan-hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia ini. Dan kita juga semua tahu bahwa bisa terjadi paus yang baru bukan orang Vatikan. Tetapi dia adalah pemimpin negara Vatikan. Ya, macam sekarang pausnya Amerika, ya toh? Orang Amerika. Atau Paus Fransiskus, orang dari Argentina. Tetapi dia adalah pemimpin negara Vatikan. Nah, ibu bapak, coba kita bayangkan ya. Kalau itu terjadi di dalam dunia, cara kita mendapatkan pemimpin dunia, ya seperti di Indonesia, dapat presiden, orang butuh waktu berapa lama? Mulai sebarkan bendera-bendera, pamflet-pamflet, foto-foto dipajang. Orang mulai kampanye, entah kampanye jelas atau kampanye terselubung. Mulai lagi dengan money politik, semua berbulan-bulan. Itu sudah jalan sampai dengan 1 bulan resmi, lalu ada minggu tenang. Apa yang terjadi di Kapela Sistina, itu hanya 2 hari, ibu bapak. Hanya 2 hari. Mereka berkumpul dalam suasana doa. Para kardinal-kardinal itu berkumpul dalam suasana doa. Menurut cerita dari Bapak Kardinal, putaran pertama nama-nama dimajukan berdasarkan gagasan-gagasan yang diajukan oleh para kardinal. Siapa saja boleh bicara. Gagasannya tentang dunia. Dunia yang akan datang itu menurut dia apa? Kemudian kalau dunia seperti begitu yang akan datang, bagaimana gereja harus hidup di tengah-tengah dunia seperti itu. Dan kalau gereja mesti hidup di tengah-tengah dunia seperti begitu, kira-kira pemimpin gereja seperti apa? Nah, itu gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh kardinal-kardinal. Putaran pertama, mereka mulai lihat, oh ini ada gagasan ini. Dan mereka mencantumkan nama. Putaran pertama, belum dapat nama. Asap masih hitam. Putaran kedua, sudah mulai jelas. Dari sekian nama yang muncul pada putaran pertama, putaran kedua mulai jelas. 1, 2, 3 ini menonjol.
putaran pertiga selesai, asap putih keluar. Ibu bapak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengaruh Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya di dalam konklav itu, sehingga tanpa kampanye, tanpa kardinal yang satu mengatakan bahwa kamu harus pilih calonku ini, atau semua berbisik-bisik mari kita pilih calon, tidak ada. Tidak ada. Semua dalam suasana doa, mereka meminta pertolongan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang mengarahkan mereka untuk memilih satu orang ini. Ibu bapak, apa yang terjadi kalau dalam pemilihan umum? Calon saya yang tidak terpilih akan membuat saya gemas atau marah atau kecewa. Kecewa. Dan ibu bapak bisa lihat di pelataran Vatikan, dunia berkumpul di situ. Dunia berkumpul di situ. Dan mereka tidak tahu siapa calonku. Tidak ada. Memang yang muncul adalah nama-nama ini. Tapi kita semua tahu yang terpilih bukan yang muncul di YouTube dan media sosial itu. Muncul orang lain sama sekali. Bahkan orang yang pernah datang ke Sorong Manokwari di Indonesia. Nah, ibu bapak, ketika Paus muncul, apa yang terjadi? Semua orang bersuka cita, tepuk tangan. Bahkan sebelum muncul, ketika muncul asap putih itu, orang belum tahu siapa Paus, tetapi seluruh dunia bersuka cita. Paus baru, Habemus Papam, kami punya Paus yang baru. Begitu Paus muncul, semua bertepuk tangan. Tidak ada yang bilang, aduh calon gue nggak jadi. Nggak ada, ibu. Nggak ada. Sampai Bapak Kardinal yang baru pertama kali ikut konklav ini, dia katakan, alangkah baiknya pemimpin-pemimpin kita terpilih seperti begitu. Tetapi ya yang kita tahu, pemimpin kita terpilih karena kepeng, karena duit, ya kan? Ya, mereka lupa Tuhan Allah itu, lupa Allah, kepeng yang menjadi Tuhan Allahnya, ya kan? Makanya juga yang kadang-kadang terpilih tidak memenuhi harapan karena terjadi atas cara yang ya tidak kita harapkan. Bapak Ibu, itu semua terjadi karena penolong Roh Kudus yang menolong, sehingga terjadi hanya 2 hari tanpa kampanye, tanpa apapun. Dan ibu bapak mesti kita juga tahu bagaimana sebelum mereka masuk itu, kita ikuti juga pasti ya. Tapi menurut Bapak Kardinal semua digeledah. Tidak boleh bawa HP, tidak boleh sama sekali. Dan mereka harus bersumpah kemudian masuk. Nah, menurut Bapak Kardinal punya cerita, pada waktu mereka sudah di dalam, radar masih menangkap 2 HP. Masih 2 HP yang ada. Dan diumumkan, cepat cari di mana 2 HP itu. Kalau tidak diketemukan, sidang tidak dimulai. Dan dicari. Akhirnya 1 diketemukan. Yang pegang itu adalah polisi Vatikan. Jadi diizinkan. Masih tinggal 1. Masih ada, radar masih menangkap 1. Di mana itu? Cari-cari tidak ada. Akhirnya diketemukan di saku seorang kardinal sepuh. Karena sudah tua, dia lupa barangkali dirabrak. Aku punya di sini. Ya barulah sidang dimulai. Nah ibu bapak, itu sekelumit tentang konklav. Jadi film konklav yang ibu bapak sudah nonton itu film bohong gitu. Yang saya ceritanya adalah yang benar. Tetapi ya, hanya untuk mau mengingatkan kita bahwa yang berperanan di situ adalah Roh Kudus. Sang penolong yang menolong dalam keadaan mendesak itu. Dunia membutuhkan pimpinan baru. 1 miliar umat Katolik membutuhkan pemimpin yang baru. Nah, Roh Kudus dalam keadaan itu memberi arah, menolong, mengingatkan supaya jadi pemimpin baru. Nah, pertanyaan kita, bagaimana bisa sehingga kita bisa mengatakan bahwa Roh Kudus memimpin sidang itu? Dalam Injil hari ini,
Kristus bersabda begini, barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku, dia menuruti perintahku. Dia mengikuti firmanku. Sampai 3 kali kata firman itu disebut. Yang mengasihi aku hidup menurut firman, yang tidak mengasihi aku tidak mengikuti firman, dan siapa yang mengikuti firman, Bapakku dan kami akan datang kepadanya. 3 kali firman itu. Pertanyaan kita, firman yang bagaimana? Ini ada hubungan dengan bacaan Injil Yohanes minggu lalu. Firman yang dimaksudkan adalah perintah Tuhan Yesus agar kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Mengasihi itulah firman dari Allah, kata Yesus tadi. Ini bukan dari mulut aku, ini dari Bapa yang mengutus aku. Bapalah yang memerintahkan supaya kamu saling mengasihi. Kalau kamu mengasihi Kristus, maka hidupmu juga harus berdasarkan cinta kasih. Nah, Ibu Bapak, cinta kasih ini adalah kita katakan minggu lalu sebagai jurus yang paling utama dalam kehidupan bersama. Nah, di dalam gereja ini adalah warisan. Tadi kita sudah katakan bahwa ini warisan Yesus, dan warisan ini turun-temurun akan terjadi seperti begitu. Gereja harus hidup berdasarkan kasih. Orang-orang beriman harus hidup berdasarkan kasih, saling mengasihi. Dan minggu lalu kita sudah katakan, mengasihi artinya bersama-sama saling tolong menolong, terutama dalam kesusahan. Supaya orang yang susah tidak merasa putus asa, orang yang susah tidak merasa stres, orang yang susah tidak merasa frustrasi, karena ada sahabat-sahabat yang mau tolong menolong. Ini prinsip dari saling mengasihi. Nah, Ibu Bapak, itulah yang terjadi di dalam gereja, hidup ajaran ini. Dan di mana orang saling mengasihi, tadi dikatakan oleh Kristus, Bapakku, kami akan datang tinggal bersama dia. Dan kami pada waktu tinggal bersama dengan dia yang mengasihi aku dan yang mengikuti perintahku saling mengasihi, akan ada damai di dalam hatinya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, ini yang terjadi ketika orang saling mengasihi. Roh Tuhan ada di sana, dan roh itulah yang menyadarkan kita supaya kita hidup di dalam damai, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam persaudaraan, hidup di dalam persahabatan. Tidak ada permusuhan, tidak ada benci, tidak ada dendam. Itulah orang hidup di dalam kasih, dan disinilah Roh Kudus bekerja. Dia akan mengingatkan kita tentang firman Allah, tentang semua yang diajarkan Tuhan. Terutama dia mengingatkan kita, kamu harus hidup saling mengasihi. Tentu kita bisa akan cari tahu mengasihi itu bagaimana, dan kita semua bisa mengerti itu. Salah satu yang kita perlu dalam mengasihi adalah umpamanya kita harus memiliki kerendahan hati. Umpamanya, kalau orang angkuh tidak bisa mengasihi, tidak bisa. Karena orang angkuh itu yang penting egonya, dirinya itu. Tapi kalau orang rendah hati, dia memikirkan orang lain. Itu salah satu contoh. Yang kedua, contoh lain, bisa mengasihi kalau ada sabar. Orang yang tidak sabar, dia tidak bisa mengasihi. Dia akan cepat meledak-meledak, akan cepat marah, tidak bisa kendali emosi. Nah, itu semua sifat yang perlu untuk mengasihi. Kita bisa cari sendiri dalam kehidupan kita. Contoh lain lagi, supaya bisa mengasihi kita harus hati lurus. Minggu lalu kita sudah bilang, hati harus lurus. Tidak bisa hati kita itu bengkok. Kalau hati bengkok, tidak bisa mengasihi. Karena mengasihi itu butuh satu kebeningan. Kebeningan tanpa cacat. Mengasihi dengan tulus ikhlas. Tidak ada embel-embel, tidak ada agenda-agenda tersembunyi di sana. Saya mengasihi supaya tidak.
Mengasihi dengan tulus itu tidak ada agenda-agenda tersembunyi. Mengasihi saja. Saya selalu kasih ingat semua pasangan-pasangan yang mau menikah, kalau mau belajar cinta kasih, pergi di bak air atau di wastafel, putar keran. Air mengalir, ya toh? Apakah ibu bapak melihat air mengalir kembali ke dalam keran? Tidak kan? Airnya mengalir terus. Mengalir terus. Semua yang dikena oleh air itu bersih. Piring bersih, pakaian bersih, tangan bersih, semua bersih. Dan air tidak akan bilang aku sudah capek jadi aku mau kembali kepada keran. Tidak. Itu kalau mau belajar cinta kasih itu saja. Pergi di keran, lihat. Oh begitu ya. Dia memberi terus. Dan tidak ada agenda aku mau pulang dulu. Tidak. Dia tidak bilang juga sudah terlalu capek mengalir, saya mau pulang dulu. Tidak. Dia mengalir terus. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita tutup permenungan kita ini. Kita hidup di dunia ini, hidup di dalam kebersamaan. Mulai dari keluarga kecil, suami, istri, anak-anak, orang tua, ayah, ibu, anak-anak, pembantu-pembantu di rumah. Ini adalah komunitas yang terkecil. Ini adalah gereja yang terkecil. Nah, mari kita hidupkan budaya ini. Budaya kasih di dalam keluarga kita. Dan kita harus percaya kata-kata Tuhan hari ini. Siapa yang mengasihi aku, dia menuruti firmanku. Dia hidup di dalam kasih. Saya, Kristus, Bapa dan Roh Kudus akan datang tinggal bersama-sama. Nah ibu bapak, kalau Allah tinggal bersama kita karena kita saling mengasihi, pasti ada damai, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan di dalam rumah. Mari kita mengejar ini dalam hidup bersama kita. Amin.